Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan kitab Ulangan pasal 12 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nacarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita selalu membangun kesadaran kita bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Dia mau apapun yang kita miliki dalam hidup kita, baiklah kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini dikatakan pada ayatnya yang ke-17, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan gandummu dan lain sebagainya. Ayatnya 18 dikatakan, tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Artinya ayat ini mau katakan kepada kita, kalau kita bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Apa yang kita dapatkan, baiklah kita mengalami sukacita, itu sukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita, kita memakan hasil karya yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya semuanya karena Tuhan. Dan ketika kita memakan dan melakukan semuanya karena Tuhan, maka Tuhan akan memberkati semua kehidupan kita itu semakin diperluas. Nah, oleh karena itu belajar lewat firman Tuhan ini, mari kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, orang Kristen yang terus menjalani hari-hari hidupnya dekat dengan Tuhan, dia membangun hidupnya seperti firman Tuhan, dia melakukan seperti apa kata firman Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen yang melakukan segala sesuatu, dia tidak mengandalkan Tuhan dalam tanda kutip, mungkin dia berdoa, tetapi doanya itu dia tidak melakukan seperti apa yang dia doakan. Artinya dia tidak bekerja dengan kekuatan Tuhan, tetap dia bekerja dengan kekuatannya. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mereka melakukan pekerjaan, mereka usaha, mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi itu hanya doa. Tapi yang mereka lakukan hari-hari itu bukan kekuatan Tuhan, itu kekuatan mereka. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pastikan itu kekuatan Tuhan. Supaya dikatakan Tuhan memberkati itu, dan ketika kita mau makan, kita mau minum, kita mau melakukan segala sesuatu, kita melakukannya dengan sepuasnya, dengan senang hati kita. Karena Tuhan yang memberkati kita. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan dalam perjalanan saudara hari ini. Saudara bekerja, saudara melakukan aktivitas, saudara mendapat uang, saudara mengalami kekayaan dalam hidup saudara. Apakah itu berasal dari Tuhan, ataukah itu kekuatan saudara sendiri? Itu semua jawabannya ada pada diri saudara. Tapi saya mau mengajak saudara lewat firman Tuhan saat ini, pastikan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita dapatkan, apa saja pekerjaan kita, jabatan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, apa saja, pastikan itu dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Karena kalau itu kekuatan kita, ketika ada tantangan, itu tidak bisa kita mengatasinya. Tetapi kalau kita melakukan dengan kekuatan Tuhan, ada tantangan, ada persoalan, kita mampu untuk melewati semua. Biar Tuhan Yesus menolong kita, memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin terus mengingatkan kami untuk kami melakukan segala aktivitas bukan dengan kekuatan kami, tapi kami melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami terus memiliki kekuatan Tuhan dalam hidup kami.
Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.